All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Ma? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Saat ini, Meta alias Facebook telah melakukan rebanding buat ngasih tanda dan nerima masukan ide-ide futuristik dengan memakai istilah Metaverse. CEO Facebook, Mark Zuckerberg, ngeganti nama perusahaannya dari Facebook jadi Meta Platform Inc. atau disingkat Meta pada 28 Oktober 2021. Metaverse sendiri masih abstrak buat dijelasin karena belum tentu akan ada atau enggak. Tapi, mengingat hampir berjumlah 3 miliar orang yang pakai Facebook di setiap bulannya, Mark akhirnya bikin gagasan tentang perubahan arah yang perlu diperhatiin. Sebenarnya, ide Metaverse ini berguna dan berpotensi bakalan ada di masa depan untuk beberapa waktu. Konsep Metaverse layak banget buat dicari tahu. Apalagi kalau kalian termasuk orang yang kritis sama masa depan. Jadi, orang pertama yang terkenal udah nyiptain istilah Metaverse adalah Neil Stephenson. Dia bikin istilah itu di novelnya pada tahun 1992 yang judulnya Snow Crash. Istilah Metaverse merujuk ke dunia virtual 3 dimensi atau 3D yang dihuni sama avatar orang sungguhan. Istilah ini punya definisi yang nggak biasa secara universal. Anggap aja Metaverse adalah internet yang bentuknya 3 dimensi. Mark menggambarkan Metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa ditempatin sama orang-orang, alih-alih hanya melihat layar. Kalau dipersingkat, ini itu dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terkoneksi, di mana orang-orang bisa bekerja, ketemuan, bermain pakai headset VR alias virtual reality, kacamata VR, aplikasi smartphone, dan perangkat lainnya. Gambaran sederhana yang diungkapin oleh Facebook tentang Metaverse adalah sebuah perangkat ruang virtual, tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Adanya Metaverse memungkinkan kita buat ngelakuin hal-hal kayak pergi ke konser virtual, ngelakuin perjalanan online, bikin atau lihat-lihat karya seni, dan nyoba pakaian digital buat dibeli. Metaverse bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi COVID-19. Alih-alih cuma melihat rekan kerja di kontak panggilan video seperti aplikasi video conference, karyawan bisa gabung bareng di kantor virtual. Facebook sendiri udah bikin software meeting untuk perusahaannya yang disebut Horizon Workrooms dan digunain pakai headset Oculus VR-nya. Headset seharga $300 lebih ini membuat pengalaman Metaverse paling mutakhir di luar jangkauan orang-orang. Beberapa perusahaan teknologi besar kayak Microsoft dan perusahaan pembuat chip Nvidia udah ngomongin Metaverse. Jadi, Metaverse bukan cuma sekedar proyek dari Facebook aja. Wakil Presiden platform Omniverse Nvidia, Richard Kerris, bilang bahwa ada banyak perusahaan yang ngebangun dunia dan lingkungan virtual di Metaverse. Sama dengan banyak perusahaan yang ngelakuin sesuatu di internet. Selain itu, perusahaan Epic Games juga ikutan dan udah ngumpulin $1 miliar dari investor buat bantu rencana jangka panjang membangun Metaverse. Pemain besar lainnya adalah platform game Roblox, di mana platform mereka udah bikin visi misi tentang Metaverse sebagai tempat di mana orang-orang bisa kumpul bareng di ranah 3D buat bekerja, bermain, bersosialisasi, belajar, dan berinteraksi. Brand lain kayak Gucci, Coca-Cola, dan lain-lain juga ikut terlibat. Pihak Facebook bilang bahwa Metaverse bukan produk tunggal yang cuma bisa dibangun oleh satu perusahaan, melainkan Metaverse sama seperti internet. Terlepas dari Facebook atau enggak, Metaverse tetap ada. Itulah beberapa penjelasan tentang Metaverse. Metaverse dipercaya bisa jadi sebuah langkah awal yang ngasih kesempatan untuk mewujudkan dunia digital supaya lebih komprehensif dan inklusif. Jadi, sudah siapkah kita untuk hidup dengan dunia virtual? You'll be able to work out on your own, maybe against an AI.